Assalamualaikum Pak Abraham, apa kabar nih? Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah ya. Ini gimana waktu PSBB kemarin ini di rumah saja atau sibuk kuliah, kasih kuliah kemana-mana? Kuliah jarak jauh, Bang Ya. Aserin kasih kuliah jarak jauh. Oh, jarak jauh. Online. Pak Abraham, saya ingin diskusi dengan Pak Abraham sebagai orang yang paling di depan ya, selalu berteriak-teriak soal KPK ini, soal tuntutan jaksa terhadap tersangka kasus Novel Baswedan ini yang banyak orang menganggap ya, sebegitu ringan. Bagaimana pandangan Pak Abraham dalam hal ini? Bung Aserin, kalau dalam teori korupsi itu ada yang disebut denial of justice. Denial of justice, ya. Pengingkaran terhadap keadilan. Oh, ya. Apa yang terjadi terhadap Novel Baswedan dengan adanya tuntutan 1 tahun penjara. Ternyata teori hukum yang kita pelajari itu ternyata bisa ditemukan di dalam fakta dan kenyataan. Tadi, jadi di dalam teori hukum itu ada yang disebut denial of justice, pengingkaran terhadap keadilan. Ini terjadi, Bung Aserin ya. Kenapa saya katakan ini terjadi? Bayangkan ya, seseorang yang diperlakukan yang luar biasa, menurut saya kejahatan yang luar biasa ini ya. Pernah melukai orang dan membuat orang cacat seumur hidup. Ingat loh, cacat seumur hidup. Itu kan seharusnya tuntutannya atau hukumannya itu kan harus berat. Oleh karena itu tadi saya katakan bahwa putusan ini akan melukai perasaan keadilan hukum kita sebagai warga negara yang mengerti tentang hukum. Kemudian yang kedua, sangat melukai perasaan keadilan korban dan keluarga korban dalam hal ini, karena mereka merasa diperlakukan tidak adil. Sebenarnya intinya itu. Jadi itu tadi bahwa tuntutan ini membuktikan bahwa telah terjadi denial of justice, pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri. Itu intinya, Bung Aserin. Kemudian yang kedua, belum lagi kalau kita setback ke belakang ya, dari proses kejadian dan proses waktu yang begitu lama dibutuhkan untuk menangkap, menemukan pelaku ini 2 tahun lebih. Dan kemudian tuntutannya cuma 1 tahun. Jadi saya lihat begini, kalau anak SD, jangan SD, TK lah ya. TK kalau melihat ini, mereka pun tahu bahwa ini sandiwara. Apalagi orang hukum, Bung Aserin. Orang awam, bahkan orang TK pun menertawai kejadian ini. Karena baratnya itu ada bahasa mengatakan terlalu kasar film ini. Jadi film ini terlalu kasar ya. Terlalu ketahuan ya, rekayasanya. Tuntutan yang dianggap ringan 1 tahun ini, apakah ini ketidakadilan itu dipertontonkan oleh jaksa di depan persidangan? Seperti tadi yang saya katakan, bahwa ini kalau dalam teori hukum ini kan disebut denial of justice ya. Jadi orang melihat betapa ketidakadilan itu dipertontonkan dengan kasat mata. Dan seolah-olah orang dianggap semua dia mengerti tentang hukum. Sehingga dengan mudah dia mempertontonkan. Tapi kira-kira tuntutan yang 1 tahun oleh jaksa itu, hakim bisa memutuskan lebih tinggi dari itu? Kira-kira bisa? Bisa saja, karena hakim itu kan bebas ya, menentukan ya. Apakah dia mau menghukum jauh lebih besar daripada tuntutan jaksa, jauh lebih rendah, atau membebaskan dan lain-lain sebagainya. Hakim punya hak itu ya. Tapi saya melihat begini, bahwa kita tidak boleh melihat secara sederhana persoalan ini. Karena ini adalah serangan, bukan saja serangan terhadap Novel Baswedan ansih. Ya, jadi tidak serangan kepada pribadi Novel Baswedan. Ya, tapi ini adalah serangan terhadap penegak hukum yang lagi gencar-gencarnya atau punya dedikasi, punya semangat dalam memberantas korupsi.
Iya. gitu ya. Iya. 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 Kemudian yang kedua, ini serangan terhadap agenda pemberantasan korupsi. Iya. Jadi dengan diserangnya novel begini, Iya. message yang ingin dikirim pada para penegak hukum yang berkecimpung atau yang bertugas dalam memberantas korupsi, hey, hati-hati kamu, gitu loh. Kalau kamu melakukan sesuatu, kamu akan menerima akibat seperti novel ini, gitu loh. Jadi jangan dilihat terlalu sederhana persoalan ini. Karena kalau kita lihat terlalu sederhana, hanya penyerangan terhadap pribadi novel, maka menurut saya itu kesalahan. Karena ini adalah serangan terhadap agenda pemberantasan korupsi. Iya. Sebenarnya itu intinya. Oleh karena itu, ini yang harus diwaspadai dan harus dikritisi agar supaya ini tidak akan terjadi lagi. Ya. Dan kalau misalnya hakim juga melihat tuntutan itu ya, jadi maksudnya keputusan, ya kita berharap nanti keputusan hakim itu lebih adil ya dibanding tuntutan ini. Tetapi paling tidak ini mencerminkan atau memberitahu kepada halayak bahwa oh ternyata siapa saja boleh melakukan hal itu, toh tuntutannya juga ringan. Kira-kira begitu. Iya, itu berbahaya sekali. Jadi ini kan teror terhadap agenda pemberantasan korupsi. Satu. Ya. Kemudian yang kedua, Bu Maserin, tahu nggak impact, dampak kalau ini dibiarkan berlalu begitu saja? Zaliman ini. Impact-nya, kalau misalnya mereka berhasil ya, terhadap kasus novel ini, maka impact-nya yang menutup kemungkinan penyidik-penyidik lain yang ada di KPK pasti dibeginiin juga. Itu serang juga seperti novel. Makanya ini berbahaya sekali. Makanya ini harus ada upaya yang maksimal untuk menghentikan ini. Caranya itu tadi maksud saya. Selain kita tidak bersepakat, tidak sepakat dengan adanya tuntutan yang menurut kita semua ini melukai perasaan keadilan masyarakat. Tapi ada yang terpenting lagi, Bung Hazarin, bahwa seharusnya penegak hukum mampu menemukan dan menangkap aktor intelektualnya. Ada yang menganggap bahwa terdakwa yang dituntut di depan pengadilan itu katanya itu bukan pelaku sesungguhnya. Betul itu? Saya tidak bisa memastikan seperti begitu. Iya. Tapi kalau kita melihat ada beberapa fakta-fakta, petunjuk-petunjuk dan apa yang disampaikan novel kepada kita semua secara terbuka bahwa ini adalah pelaku yang sebenarnya bukan hanya boneka. Saya pikir ada benarnya, tidak bisa dinafikan, tidak bisa dianggap itu tidak benar gitu, Mas Heri. Ya. Makanya saya bilang, R terberat bagi penegak hukum harus menemukan intellectual dader. Oh, pelaku intelektualnya, ya. Ya. Nah, ini karena kalau tidak, kita tidak akan pernah mengerti, kita tidak akan pernah tahu apa motif sebenarnya dari penyerangan ini. Nah, Pak Abraham, kan banyak orang juga bersimpati kepada KPK, bersimpati kepada Novel Baswedan atas tuntutan yang ringan itu. Nah, karena itu kan banyak kita lihat komentar-komentar di media sosial. Nah, salah satu anak muda yang ikut berkomentar ya, ikut mengkritisi tuntutan itu adalah Bintang Emon. Bintang Emon itu mengikuti masalah Bintang Emon. Ya, lihat sedikit-sedikit. Ya, kalau saya melihat logika anak itu kan cukup bagus ya, cukup menarik logikanya. Tapi dia diserang juga di media sosial. Itu seperti apa? Ini kan berarti kan ada satu gerakan, ada satu di balik ini untuk membuktikan, untuk membenarkan tuntutan yang diajukan oleh jaksa itu. Pastilah ada gerakan kontra begitu ya. Kalau di dunia intelijen itu ada bilang kontra intelijen, Bu Mas Herin, ya. Yang ingin dibangun, diperlihatkan kepada publik bahwa ternyata sebagian besar juga masyarakat menganggap ini benar. Pastilah ada upaya-upaya kontra yang dibangun oleh kelompok-kelompok tertentu. Tapi terlepas daripada itu semua, menurut saya,
peristiwa ini semakin meyakinkan kita semua, Bung Haiseri, bahwa ternyata pemerintahan ini cuma lip service dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Kan itu sebenarnya. Lip service saja, tidak ada upaya yang terlihat yang bisa kita tangkap dengan kasat mata dan meyakinkan kita bahwa pemerintah ini serius menegakkan hukum dan memberantas korupsi. Jadi atmosfer penegakan hukum di Indonesia itu sudah lenyap, Bung Haiseri. Dengan adanya kejadian ini. Kalau keadaannya seperti itu, ya kita akan sulit membayangkan bagaimana hukum itu bisa tegak pada masa-masa Indonesia, pada masa-masa Indonesia yang sedang mengalami kesulitan ekonomi ke depan ini sebagai akibat dari pandemi dan resesi dunia, ya. Nah, kalau terjadi lagi korupsi pada masa-masa sulit ini, maka ini juga sebetulnya ancaman terhadap negara, tidak hanya ancaman terhadap penegakan hukum, ya, terhadap agenda pemberantasan korupsi, tapi juga ancaman terhadap negara sesungguhnya. Apakah ini pandangan ini juga bisa dibenarkan dari perspektif Pak Abraham? Ya, betul sekali. Mas Heri, menurut saya, dalam konteks, dalam peristiwa yang terjadi ini, peristiwa novel ini, seolah-olah yang kita tangkap, negara itu tidak hadir. Negara tidak hadir memberikan perlindungan. Negara tidak hadir memberikan rasa nyaman bagi para penegak hukum yang sedang memberantas korupsi, yang semangat memberantas korupsi. Negara tidak hadir di situ. Nah, kalau negara hadir, maka tidak terjadi peristiwa ini, tidak terjadi tuntutan ringan, tidak terjadi penyerangan terhadap orang-orang yang sedang melakukan upaya-upaya pemberantasan korupsi. Kalau di dalam hukum, lagi-lagi saya ingin sedikit berteori, ada yang disebut by omission. By omission? Ya, pembiaran. Jadi negara seolah-olah membiarkan ini terjadi pada upaya yang maksimal untuk melakukan perlindungan atau untuk mengamankan seseorang yang sedang memberantas korupsi. Kalau itu benar-benar itu yang terjadi, menurut saya ini adalah satu alarm, ya, bagi bangsa Indonesia, bahwa ya sesungguhnya bangsa ini akan tidak mungkin besar, negara ini tidak mungkin besar kalau pemberantasan korupsi ini modelnya seperti itu, ya, misalnya para penegak hukum dalam pemberantasan korupsi ini tidak bisa dilindungi atau terjadi pembiaran seperti yang Anda sampaikan tadi itu. Ya, jadi kalau kita terus seperti ini dalam hal penegakan hukumnya, kita punya konsep yang jelas dalam hal penegakan hukum, maka negara ini jangankan tidak bisa besar, Bung Haiseri, bisa saja nanti dia semakin kecil dan hilang. Karena dia tidak bisa menjamin penegakan hukum terhadap warganya. Itu berbahaya. Padahal kan sebenarnya kalau kita lihat, ya, inti dari sebuah negara yang maju itu adalah kalau penegakan hukumnya itu punya kepastian hukum. Kan gitu. Tapi ini apa? Kejadian seperti ini kan memberi alarm kepada kita semua bahwa kita tidak menemukan kepastian hukum, dan lebih parah lagi, bukan sekedar tidak menemukan kepastian hukum, tapi justru merobek keadilan yang ada itu sendiri. Kira-kira apa yang sedang terjadi di negara kita ini? Apa yang sedang terjadi dengan model penegakan hukum seperti ini? Apakah penegakan hukum seperti ini berbasis kepada orang, kepada pejabat yang ingin melindungi pejabat, atau berbasis kepada negara? Begini, Bung Haiseri. Tujuan hukum itu kan ada 3, ya, kalau kita lihat, ya. Kepastian, kemanfaatan, keadilan. Yang paling utama itu dia harus menciptakan keadilan, gitu kan? Tapi setelah kita lihat kejadian ini, kita harus melihat apa sih fungsi hukum itu sebenarnya.
Tujuannya fungsi hukum itu ada dua sebenarnya, Bung Asri. Ya. Pertama, orang biasa menyebutkan begini, fungsi hukum itu adalah tool of social control. Jadi dia alat, Ya. jadi hukum itu adalah alat untuk memberi orang pengawasan, mengontrol orang, supaya orang tidak melakukan kejahatan. Iya, iya. Itulah ada yang disebut produknya undang-undang. Undang-undang itu kan alat. Ya. Supaya orang tidak melakukan pelanggaran hukum. Undang-undang itu alat yang mengawasi orang supaya orang tidak melakukan pelanggaran hukum. Iya. Gitu. Iya. Makanya tadi disebut fungsi hukum itu kan a tool of social control. Karena ada perangkatnya undang-undang itu memberikan pengawasan, kontrol kepada orang supaya orang tidak melakukan pelanggaran hukum. Yeah. Kemudian yang kedua, selain dia a tool of social control, fungsi hukum kedua itu juga a tool of social engineering. Jadi dia alat perekayasa. Hukum itu adalah alat perekayasa, alat untuk bisa merubah masyarakat dari masyarakat yang barbar menjadi masyarakat yang punya aturan, taat hukum. Begitu. Masa lalu, sebelum hukum ada, itu kan masyarakatnya kayak barbar kan? Saling membunuh dan lain sebagainya. Ketika hukum ada, maka itulah hukum tool social engineering. Dia merubah perilaku masyarakat menjadi masyarakat yang beradab dan taat terhadap hukum. Gitu. Tapi dalam konteks kejadian novel, ini tidak terlihat fungsi hukum ini. Bayangkan orang kayak manusia purba, barbar. Bayangkan diserang, dibuat cacat, itu kan hanya orang barbar yang begitu, Bung Asri. Berarti kan hukum di Indonesia itu tidak berfungsi. Gitu loh. Ini sangat berbahaya di negara kita yang besar ini ya. Kalau misalnya model penegakan hukum dengan model barbar seperti itu, yang mungkin juga basisnya adalah untuk melindungi orang tertentu atau pejabat tertentu, ya mungkin saja seperti itu. Tapi kalau misalnya hukum itu untuk kepentingan negara, untuk kepentingan rakyat, tadi yang Anda bilang tadi itu ada dua toolsnya. Ya, menurut saya mungkin ini tidak terjadi. Kira-kira begitu. Iya. Jadi saya ingin katakan begini, di Indonesia itu fungsi hukum itu sudah lenyap. Tujuan hukum itu sudah lenyap dengan kasus novel ini. Artinya apa, Bung Asri? Kesimpulan dari kedua itu, kalau fungsi dan tujuan hukum itu sudah lenyap, nanti hukum ini tidur. Dia mati. Maka lembaga-lembaga hukum ini boleh disebut hanya sebagai simbol, kira-kira begitu. Dia simbolik aja, dia ada tapi dia tidak mampu menegakkan keadilan. Tujuan hukum itu adalah menegakkan keadilan. Karena dia tidak mampu menegakkan keadilan, maka seperti dia tidak ada kan. Nah, ini kan kalau dengan modelnya seperti ini berarti hukum ini berada di bawah taktis kekuasaan, kira-kira seperti itu. Saya sulit membahasakan ya, Mas Erin ya, fenomena yang terjadi di Indonesia ini. Karena saya sudah membuka beberapa literatur, tapi saya tidak menemukan apa yang sedang terjadi di Indonesia ini. Gitu ya. Jadi, makanya satu-satunya bahasa yang sederhana yang saya ingin sampaikan, hukum kita ini sedang mati. Kalau dia tidur, itu masih mendingan, Bung Hasyari. Pada suatu waktu dia bisa bangkit, bangun kembali. Kalau modelnya seperti ini, jangan-jangan KPK ini akan mengalami satu perubahan ke arah itu tadi. Jangan sampai sebagai lembaga yang simbolik saja, lembaga hukum yang ada tetapi tidak berfungsi di dalam melaksanakan tujuan dan fungsi hukum itu. Ya, bisa jadi seperti itu kan. Iya. Dia ada tapi nggak ada. Kira-kira apa dan siapa yang harus melakukan apa sehingga ini bisa mengubah realitas yang buruk ini? Satu. Ya. Jadi, Bung Asyarin, pertama, Presiden itu adalah panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kan? Ya.
Terus dia juga pemimpin tertinggi kepolisian Republik Indonesia. Iya, iya, iya. Karena itu sebenarnya presiden dalam hal ini adalah kita melihat jauh, dia adalah panglima tertinggi penegak hukum. Iya. Artinya dia melantik kepala kepolisian Republik Indonesia, dia melantik Jaksa Agung, dia tidak memilih, tapi dia melantik KPK. Berarti dia panglima tertinggi penegak hukum. Gitu ya. Karena itu sebenarnya seorang panglima tertinggi, maka dia punya kewajiban untuk mengarahkan, mendrive penegakan hukum ini supaya dia on the track, Mas Heri. Mengarahkan itu tidak boleh ditafsirkan sebagai intervensi. Rekan yang dilarang di dalam hukum itu adalah intervensi terhadap hukum. Ketika seorang presiden sebagai panglima tertinggi penegakan hukum mendrive dan mengarahkan penegakan hukum, maka itu tidak termasuk di dalam konteks yang orang katakan biasa intervensi hukum. Kadang-kadang presiden sangat berhati-hati melakukan ini karena tidak mau dituduh atau tidak mau disangka dia melakukan intervensi terhadap penegakan hukum. Tapi sebenarnya kewajiban kepala negara mendrive, Bung Sherin, mengarahkan penegakan hukum itu supaya jalannya penegakan hukum itu tidak melenceng. Begitu. Kalau mengarahkan, mendrive itu bukan berarti mengintervensi. Berarti presiden inilah yang diharapkan bisa tampil sebagai panglima, kira-kira begitu. Memang dia panglima. Jadi dia yang harus punya kewenangan. Presiden punya kewenangan mendrive. Ingat ya kata-kata saya ini, mendrive dan mengarahkan. Dua kata-kata ini mengandung pengertian bukan intervensi. Kenapa harus diarahkan agar supaya jalannya penegakan hukum ini tidak melenceng? Begitu. Supir itu kan dia drive supir. Dia yang membawa kendaraan itu supaya tidak melenceng. Dia salah arah. Jadi menurut saya juga setuju bahwa presiden memang harus tampil benar-benar sebagai panglima dalam hal ini. Ya kita khawatir ya dengan tuntutan jaksa seperti itu, bisa juga pada kasus-kasus yang lain. Kemudian yang kedua juga sesungguhnya kita berharap kepada kontrol dari masyarakat, misalnya entah itu mahasiswa, entah itu kampus, tapi kan ini juga tidak efektif ya. Sehingga sekali lagi ya kita balik kepada kekuasaan presiden sebagai panglima untuk mendrive dan mengarahkan itu. Betul sekali Bu Mas Heri. Mendrive dan mengarahkan itu bukan mengandung pengertian intervensi yang harus digarisbawahi. Dan kadang banyak pakar salah mengerti, Bu Mas Heri. Dia bilang kalau presiden turut campur di dalam penegakan hukum itu melanggar karena intervensi. Itu salah. Saya bisa berdebat masalah itu. Karena kewenangan presiden, dia adalah panglima tertinggi penegakan hukum. Itu dibuktikan dengan dia mengangkat dan melantik Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Dia mengangkat dan melantik Jaksa Agung. Dia melantik walaupun tidak memilih secara langsung KPK. Berarti dia panglima tertinggi penegakan hukum. Karena itu dia punya kewenangan dan punya fungsi untuk mengarahkan. Dan itu juga kalau presiden tidak berfungsi seperti itu, apa yang terjadi dengan komitmen presiden ketika berkampanye dalam penegakan hukum? Itu kan ada komitmen. Semua calon kan, Mas Sherin, waktu pemilihan presiden kemarin kan yang dijual semua penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Balan yang paling seksinya di situ. Ya, tapi apa yang terjadi sekarang ini kan sangat menyimpang dari apa yang dijanjikan ya dalam kampanye itu. Kira-kira selain tadi presiden, kira-kira ada lagi cara yang lain sehingga keadilan atau penegakan hukum ini benar-benar bisa dilakukan di negara kita ini? Semua elemen masyarakat harus terlibat di dalamnya. Kita nggak boleh tidur nih, Kita tidak boleh permisif.
skeptis. Ya. Karena kalau kita cuek, acuh, tidur, nggak memperdulikan, maka kesewenang-wenangan ini akan terus berlangsung, akan terulang lagi, akan terulang. Dan itu berbahaya kelangsungan penegakan hukum. Dengan Pak Azharin melakukan diskusi ini salah satu bentuk kepedulian kita. Sebenarnya itu sederhananya juga. Pak Abraham, selain kasus novel, sejauh ini dalam perjalanan KPK ini sudah berapa bulan ya berlalu kepemimpinan KPK ini, Anda sudah melihat apa dari kepemimpinan KPK yang baru ini? Saya belum bisa menilai ya, karena saya belum melihat apa gitu. Belum bisa memberikan penilaian, misalnya dapat angka di mana dan lain sebagainya. Saya lihat belum ada sesuatu yang signifikan yang dihasilkan. Jadi kita belum bisa memberikan penilaian. Sahabat, kita memang ya belakangan ini kasus novel Baswedan ini sedang menjadi pembicaraan di mana-mana, sedang viral di berbagai media sosial, sehingga Pak Abraham sebagai orang yang paling tahu dan mantan ketua KPK ini saya ajak berbicara, ajak berdiskusi, menjelaskan kepada kita semua tentang apa sesungguhnya yang harus dilakukan oleh kita ya. Tadi Pak Abraham sudah mengatakan bahwa memang Presiden harus tampil benar-benar sebagai panglima dalam pemberantasan korupsi ini, dan karena itu ya kita berharap Presiden segera tampil, dan kita berharap kasus novel ini juga sebagai trigger ya untuk membuat Presiden itu tampil. Kenapa? Karena nanti akan ada kasus-kasus yang lain lagi selain kasus novel ini, atau mungkin ada juga pejabat atau penegak hukum yang lain juga yang bisa diperlakukan sama atau lebih dari apa yang terjadi atas novel Baswedan ini. Bung Abraham, terima kasih sudah bersama kita berdiskusi pada sore hari ini.